Halo Sobat Belajar semua, senang bisa kembali bertemu di pembelajaran akuntansi lembaga dalam materi Laporan Keuangan Pemerintah bersama saya, Roselin Jenny Putri Amadea. Nah, sumber pendapatan APBN itu ada dua jenis. Yang pertama, untuk penerimaan pajak dan yang kedua, penerimaan yang bukan pajak. Untuk penerimaan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak dalam negeri, semisal ada pajak tanah, pajak bangunan, dan lain-lain. Dan yang kedua ada pajak perdagangan internasional. Nah, kemudian untuk jenis yang lain ada penerimaan bukan pajak. Nah, untuk penerimaan bukan pajak ini juga dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam atas laba BUMN dan penerimaan hibah. Oke, sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Di sini kita akan belajar tentang karakteristik good governance. Apa sih itu good governance? Jadi good governance adalah semacam pemerintahan yang baik. Nah, standar pemerintahan yang baik yang pertama adalah adanya partisipasi dari masyarakat, di mana di sini masyarakat diharuskan untuk terlibat aktif dalam kegiatannya. Yang kedua adalah transparansi. Transparansi berarti semua pengelolaan dilakukan secara terbuka tanpa rahasia-rahasiaan. Yang ketiga, efektif dan efisien. Berarti dalam penggunaannya tidak memakan banyak waktu. Yang keempat, bersupremasi hukum, artinya dia memiliki payung kekuatan hukum. Yang kelima, akuntabilitas, seperti dalam prinsip akuntansi. Yang keenam, responsif, artinya memberikan respon atau tanggapan yang cepat. Dan yang terakhir, adil dan inklusif. Nah, kemudian ini dia tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4. Nah, yang pertama tujuannya adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya. Jadi di sini laporan keuangan sudah pasti ya teman-teman, entah itu bagi pemilik perusahaan, bagi kreditur, debitur, ataupun pihak-pihak manapun, pasti akan memberikan informasi yang bermanfaat. Dan yang kedua, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Jadi ini saling terkait antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama memberikan informasi, sedangkan yang kedua memberikan penjelasannya dan gambaran-gambaran untuk memperjelas. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kira-kira siapa saja sih pengguna informasi laporan keuangan tadi? Nah, yang pertama adalah masyarakat. Biasanya masyarakat menggunakan informasi ini untuk ya seperti semacam pembukaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang kedua, manajer publik. Biasanya manajer menggunakannya untuk memantau perkembangan perusahaan yang dikelolanya. Nah, yang ketiga ada kreditur dan investor. Nah, biasanya mereka menggunakan informasi ini untuk mengetahui apakah proses keuangan dalam perusahaan tersebut berjalan dengan baik sehingga layak untuk diberikan pinjaman ataupun tidak. Nah, yang keempat ada pegawai. Jadi, untuk pegawai dan masyarakat biasanya mereka saling terkait karena pegawai ini semuanya mayoritas terdiri dari masyarakat. Biasanya pegawai menggunakan ini untuk menuntut kenaikan gaji ataupun upah. Yang terakhir ada kelompok politik seperti pemerintah. Biasanya untuk legislasi ataupun untuk pengesahan. Nah, di sini ada komponen-komponen. Nah, yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua ada neraca.
ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, ada laporan arus kas atau LAK, ada neraca, ada catatan atas laporan keuangan atau CALK, ada laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan catatan atas laporan keuangan yang tidak berbeda jauh juga dengan yang sudah saya sebutkan di atas. Untuk informasi lebih lanjut dan lengkap bisa dicari melalui sumber lain ya teman-teman. Nah, ini adalah gambaran umum dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi pemerintah umumnya yang pertama berawal dari yang namanya transaksi. Transaksi ini biasanya diperoleh dengan menggunakan proses identifikasi. Kemudian masuklah ke proses penjurnalan umum yang biasanya dilakukan dengan metode LIFO, FIFO, dan lain sebagainya. Yang kedua, mulailah ke buku besar melalui proses posting. Nah, yang ketiga ada neraca saldo, di mana saldo-saldo nanti akan diseimbangkan. Yang keempat, kita menuju ke jurnal penyesuaian. Sekedar informasi, untuk jurnal penyesuaian biasanya digunakan jika ada akun tambahan dalam suatu transaksi yang sifatnya menyusul. Kemudian kita akan kembali ke neraca saldo dan ke jurnal penutup. Nah, setelah melalui serangkaian ini, kita dapat menghasilkan laporan keuangan ke sektor publik, kemudian neraca saldo yang sudah ditutup, atau ini opsional, jadi tidak wajib ya teman-teman. Boleh ada, boleh tidak. Dan yang terakhir, jurnal pembalik yang sifatnya juga sama, tidak wajib. Oke, nah untuk teknik pelaporan dalam akuntansi sendiri ada berbagai macam. Namun kita mengenal akan ada 3 utamanya. Yang pertama adalah tahap pencatatan dan penggolongan. Nah, tahap ini disebut juga dengan tahap classifying atau klasifikasi, pengelompokan, di mana transaksi yang terjadi harus dicatat dengan penuh kedetailan dan juga secara rinci berdasarkan jenis penggolongannya. Yang kedua ada tahap pengikhtisaran, di mana tahap ini transaksi-transaksi dilakukan penelitian agar seimbang. Dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Di tahap pelaporan ini segala macam bentuk transaksi harus segera dilaporkan. Baik teman-teman semua, sobat belajar, thanks, happy learning, and study hard, pray hard, the rest let God work. Untuk lebih lanjut, kalian bisa kepoin juga di Instagramnya SMK Kanisius Surakarta. Terima kasih.